Timnas Indonesia U23 harus menerima kekalahan saat menghadapi Gini di babak playoff Olimpiade Paris 2024 dengan skor akhir 0-1. Satu gol Gini dicetak oleh Ilaix Moriba di menit 29 dari titik putih penalti. Penalti tersebut pun penuh dengan kontroversi. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, aku ingin mengucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Timnas Indonesia U23 yang telah berjuang di atas lapangan. Sebelum Indonesia melawan Gini, Indonesia sudah melewati banyak fase yang sangat amat fantastis, luar biasa. Melawan Qatar, melawan Australia, melawan Jordania, melawan Korea Selatan, melawan Uzbekistan, dan hingga akhirnya melawan Gini. Acungan jempol untuk Coach Sintayong dan staf official dari Timnas Indonesia. Oke, kita masuk ke teknis permainan Indonesia melawan Gini. Di pertandingan ini, Indonesia muncul lagi kelemahan klasik di beberapa pertandingan Timnas senior kita ataupun Timnas kelompok usia kita pada masa lalu, yaitu kesalahan-kesalahan passing. Dari data statistik, passing akurasi yang dimiliki oleh Timnas Indonesia 76%. Gini pun nggak bagus-bagus amat juga. Passing akurasi mereka 80%. Nah, kalau kita bicara Timnas Indonesia, akhirnya banyak sekali ketika membangun serangan, karena passing tidak prima, tidak oke, bangunan pun terpatahkan, bangunan pun tidak sempurna, dan dari situasi tersebut serangan bisa diciptakan oleh Gini. Ada, aku hitung 5, 6, 7 kali teman-teman di daerah permainan sendiri, pada fase build up, pada fase ingin membentuk pattern dalam menciptakan sebuah peluang, tapi gagal karena kesalahan passing. Dan dari data statistik juga berkorelasi di atas lapangan, ketika kita menyaksikan pertandingan tersebut sepanjang 90 menit, hanya ada satu on target diciptakan oleh Timnas Indonesia. On target itu pun berasal dari tendangan Pratama Arhan, wingback kiri dari Timnas Indonesia. Sisanya peluang-peluang yang dimiliki oleh Timnas Indonesia nggak matang, masih setengah matang. Nah, Gini juga nggak bagus juga dari sisi permainan, dari sisi menciptakan peluang. Aku memaklumi teman-teman, seperti yang sudah kita bahas dengan salah satu mantan pemain Timnas Liberia, Anthony Zomah Balah, dan kebetulan ia memiliki beberapa rekan di Timnas Gini U23 ini juga. Gini nggak mendapatkan atmosfer pertandingan beberapa waktu ke belakang, sedangkan Indonesia sudah. Tapi di momen tersebut Indonesia nggak bisa memanfaatkan situasinya. Malah Indonesia yang under pressure, grogi teman-teman, ditekan, salah passing, dan membuat Gini bisa mengontrol permainan kemana arah serangan yang mereka tujukan, ke sektor kiri atau kanan, dan akhirnya sektor Pratama Arhan menjadi titik yang sering mereka eksploitasi. Dari sisi pattern pun Gini cukup sangat luar biasa teman-teman. Mereka pada fase menyerang menggunakan shape 2-2-6, fullback kanan ataupun fullback kiri masuk ataupun melakukan underlap ke tengah. 2-4-4 bisa menjadi 2-2-6 teman-teman. Semakin menekan Gini, fullback kanan, fullback kiri akan bergerak ke depan. Jadi itulah mengapa defensif Timnas Indonesia 5-4-1 yang biasanya kita lihat kokoh, terlepas memang Hapner nggak ada, Rizky Ridho nggak ada, mudah ditembus, terkhusus dari sisi kelebaran maksimal yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Di situ dengan shape 2-2-6 semakin menekan Gini dari 2-4-4 teman-teman. Diakite fullback kanan dari Gini sering melakukan kombinasi, dan di situ 2 versus 1 dan membuat Arhan kesulitan. Itu untuk poin kedua. Poin ketiga, ada satu hal yang sering dilakukan Timnas Indonesia karena passing-passing yang tidak prima
di saat membangun serangan. Apa itu? Ya, melakukan bypass alias long pass. Ini kan hal yang biasanya dilakukan oleh sebuah tim ataupun timnas, bukan hanya kita bicara timnas Indonesia, klub-klub manapun lah itu, di saat mereka memang nggak oke main dari kaki ke kaki, kesulitan, crossing, long ball dilakukan oleh pemain timnas Indonesia. Apa yang terjadi? Kalah duel udara. Meski kalah duel udara, apa yang dilakukan pemain timnas Indonesia? Tetap melakukan crossing. Yang terlihat menyulitkan pemain Gini memang bola-bola daerah yang dimiliki ataupun dilakukan oleh pemain timnas Indonesia. Nah, di sisi lain, kalau kita bicara crossing, pasti memanfaatkan bola udara. Ada salah satu sesi lain yang dimanfaatkan oleh timnas Indonesia, memanfaatkan bola udara. Apa itu? Lewat Pratama Arhan. Nah, di pertandingan ini berkali-kali repetisi dilakukan oleh Arhan lewat lemparan ke dalam. Di situ dengan cermat bisa dipatahkan oleh back atau defensif Gini atau kiper dari Gini. Ini mereka latih nih, mereka baca teman-teman. Keluar dari area kotak kecil gawangnya ataupun area penalti teman-teman. Untuk apa? Untuk mengambil, merebut bola di udara. Nah, itu salah satu hal yang cerdik aku rasa yang dilakukan oleh Gini dan sukses di atas lapangan. Jadi dari skema set piece yang biasanya menjadi opsi yang dimiliki oleh Coach Sintayong, kala deadlock lewat permainan open play 1-2 sentuhan, itu pun bisa diredam oleh Gini. Oke. Kemudian poin keempat, dari sisi attacking sangat agresif Gini. Ketika mereka defensif, khususnya di babak pertama teman-teman, mereka sangat radikal permainan bertahannya Grendel dengan merubah shape 4-4-2 menjadi semakin dalam nih. Misal ditekan oleh timnas Indonesia menjadi 6-2-2. Fullback kanan, fullback kiri akan membantu 4 pemain di belakang. Jadi ada 6 pemain Gini. Sedangkan Indonesia pada fase attacking gunakan shape 3-2-5 ataupun 3-1-6 diciptakan oleh pemain timnas Indonesia dengan salah satu Ivar ataupun Marcelino bergerak ke depan. Tetap ya, mereka bergantian sebagai holding. Nah, di situ muncul 5 versus 6, 6 versus 6. Itu kan memudahkan pemain Gini untuk mematahkan timnas Indonesia. Dan kombinasi pun akan sulit muncul karena timnas Indonesia di sektor depan kekurangan orang. Di sisi lain Gini lebih orangnya dari sikap pertahanan, dan itu berjalan. Nah, di babak kedua pendekatan berbeda dilakukan Gini untuk tidak terlalu ke dalam membentuk shape lagi 6-2-2, lebih membentuk 4-4-2. Ya, walaupun tetap secara esensial salah seorang sayap kiri ataupun sayap kanan mereka secara marginal kadang turun ke belakang ataupun ikut aktif untuk membantu 4 pemain belakang mereka secara bergantian. Kalau misalnya diserang dari sektor kanan, sayap kanan dari Gini akan turun ke belakang. Sebaliknya dari sektor sayap kiri akan turun ke belakang untuk menyamakan jumlah pada fase attacking yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Ya, Indonesia di atas kertas gunakan pola 1-3-4-3 atau 1-3-4-2-1. Di belakang ada Hernando, 3 back Komang, Nathan, Joaon, Ferrari. Komang banyak melakukan kesalahan-kesalahan dari sisi passing dan mempengaruhi build up yang dibangun oleh timnas Indonesia. Kemudian di sektor tengah ada Marcelino, Ivar, wingback kiri ada Arhan, wingback kanan ada Bagas. Bagas menunjukkan performa yang impresif, jarang dari sektor dirinya dicecar oleh pemain Gini. Nah, sebenarnya kalau bisa menjadi opsi yang dimiliki oleh Coach Sintayong di beberapa Piala Asia U23 yang dijalani kemarin, ya potensial banget sisi kanan yang dimiliki oleh timnas Indonesia bisa terus berkembang ataupun terperbaiki. Tapi di laga ini jadi ajang pelajaran juga bagi Coach Sintayong bahwasanya Bagas jika diberi kesempatan berupaya memberikan performa yang oke. Kemudian di depan ada Kelly dari visi dan misi belum begitu terlihat, kebanyakan lari nggak kelihatan, nggak nampak. Kemudian Rafael dari sisi fisik mengalami penurunan dan Witan so-so. Kemudian untuk Gini di atas kertas gunakan pola 1-4-4-2. Nah, tadi sudah kita sebutkan ketika fase defensif di babak pertama Gini itu sangat-sangat Grendel. Sayap kanan, sayap kiri akan turun ke belakang, track back. Kemudian membentuk shape 6-2-2 ketika tanpa bola. Indonesia akan melakukan pergerakan melebar pemain-pemain wingbacknya. Kemudian Marcelino, Ivar, Ferrari, Nathan,
Komang. Nah, posisi Marcelino dan Ivar terus diawasi oleh Kamara ataupun Isya. Di sisi lain, untuk bisa mendukung progresi bola yang dimiliki oleh timnas Indonesia, butuh pemain belakang timnas Indonesia bagus dari sisi passing. Ya, Nathan lah ya, yang prima teman-teman. Dari sisi permainan, terlepas ada salah satu kesalahan yang ia lakukan ditopang oleh rekan-rekannya, dari sisi passing tidak membantu dari sektor tengah yang dimiliki oleh timnas Indonesia, sehingga patah sering bangunan yang dibentuk oleh timnas Indonesia. Ketika patah, maka akan semakin sulit membongkar pertahanan yang rapat dimiliki oleh Gini. Dari sektor sebelah kiri pun upaya yang dilakukan oleh timnas Indonesia sangat sulit, karena di sini pemain Gini akan lebih unggul orang 3 versus 2. Oleh karenanya sering Rafael akan melebar untuk menyamakan orang. Nah, karena situasi 1 versus 1, pemain timnas Indonesia pun sulit mengalahkan Gini. Akhirnya melakukan akselerasi, tembusan dari sektor sebelah kiri pun sulit dilakukan. Dari sektor kanan pun sama, serupa dilakukan, sulit bagi timnas Indonesia. Nah, kemudian lewat permainan numerikal pun timnas Indonesia di sini terlihat bisa dibaca oleh pemain Gini dengan secara jumlah orang 6 melawan 5 pemain. Oleh karenanya, salah seorang dari Ivar atau Marcelino sering bergerak ke depan untuk menciptakan 6 versus 6. Nah, ketemulah antara satu pemain dan pemain Gini di lini pertahanan teman-teman. Tapi kombinasi minimalis banget dilakukan oleh timnas Indonesia, 1-2 sentuhan. Kombinasi permainan 1-2 sentuhan baru terlihat ketika pemain Gini gagal menciptakan gol kedua lewat titik putih penalti. Di situ pemain timnas Indonesia dari 90 menit salah beberapa yang terbaik aku rasa, baik itu dari sisi passing, baik itu dari sisi kombinasi, baik itu dari sisi membentuk pattern untuk membongkar pertahanan dari Gini, yang dimana di babak kedua mereka lebih menjaga membentuk compact defense teman-teman, 4-4-2 secara rapat. Nah, di sini pun karena kreativitas, karena kombinasi yang kurang, membuat pemain-pemain timnas Indonesia pun sulit untuk bisa menciptakan sebuah gol. Nah, untuk Gini pun dari sikap attacking lebih banyak melakukan crossing dari sektor kanan ataupun kiri. Lewat permainan open play ataupun kombinasi tidak begitu banyak mereka lakukan juga. Nah, di sisi itulah yang aku sebutkan tadi. Sayang sekali timnas Indonesia tidak berhasil ataupun tidak panas mesin timnas Indonesia, dan imbasnya sulit kita untuk membongkar pertahanan dimiliki oleh timnas Indonesia, teman-teman. Nah, di pertandingan ini juga di sektor tengah timnas Indonesia aku rasa banyak miss atau banyak memunculkan ruang, dan di situ ada 1-2 momen Ivar Jenner pun atau pemain timnas Indonesia lainnya mempertanyakan kenapa muncul kekosongan, kenapa hal tersebut bisa terjadi. Marcelino, Ivar sering menempel pergerakan double pivot dari Gini teman-teman, sehingga second striker ataupun striker yang dimiliki oleh Gini akan drop ke bawah untuk menciptakan orang ketiga. Jadi di situ sulit untuk diredam oleh pemain timnas Indonesia dan memunculkan banyak ruang, banyak kesempatan dari sektor tengah. Tapi apa daya, pemain dari Gini pun nggak mampu memanfaatkan hal tersebut, sehingga meskipun bocor, bolong di pertahanan timnas Indonesia, bisa masih diantisipasi oleh defensif timnas Indonesia. Nah, lalu ada beberapa hal-hal yang menarik aku rasa teman-teman. Misalnya Coach Sintayong ngamuk dalam tanda petik teman-teman kepada wasit atas beberapa keputusan dari wasit teman-teman. Ya, aku nggak mau terlalu dalam untuk membahas wasit. Contoh case penalti pertama, di situ banyak yang mengatakan pelanggaran terjadi di luar kotak penalti. Nah, karena itu sudah pernah kita bahas. Proses penalti yang didapat oleh Gini itu berawal dari situasi counter attack. Berapa wasit FIFA lah yang aku tanya teman-teman, ketika nggak ada VAR, situasi counter attack itu yang ditakuti dan banyak mematikan karir wasit. Kenapa mematikan? Karena ya kejadiannya cepat. Nah, untuk momen Indonesia melawan Gini ini kejadiannya cepat dan wasit pun nggak ada VAR. Akhirnya sulit untuk mengidentifikasi hal tersebut. Ya, walaupun untuk level laga-laga seperti ini harusnya jangan ada kesalahan-kesalahan dalam mengambil keputusan. Di momen kedua pun karena angle kamera tidak begitu sulit aku rasa untuk kita menilai. Walaupun di situ ada sedikit upaya yang dilakukan oleh Dewangga untuk untuk bisa mematahkan bola, tapi wasit sudah mengambil keputusan demikian. Ya, di samping wasit melakukan kesalahan, tapi banyak juga kesalahan tadi yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia kita. Kan main bola bagaimana membangun serangan itu lewat
passing. Tapi passingnya nggak bagus. Gimana untuk bisa menembus ataupun menciptakan sebuah gol? Ya, ini pembelajaran, tapi aku tetap bangga atas apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia di atas lapangan, teman-teman. Coach Sintayong juga mengomentari beberapa keputusan wasit, geram dia aku ya, dan mendapatkan kartu merah. Apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong, ya gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Dengan apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong, pandangan aku akhirnya mengganggu konsentrasi penalti yang didapat oleh Gini, dan akhirnya Hernando Ari bisa menepis penalti tersebut. Oke, untuk di masa yang akan datang, tentu pemain-pemain yang sering melakukan kesalahan passing tentu perlu dievaluasi. Ya, masa kita hanya bergantung kepada pemain keturunan passing-passingnya? Kan permainan sepak bola kolektivitas. Pemain-pemain lain pun harus dong kuat retention bolanya, bagus passingnya, sehingga menampilkan permainan timnas Indonesia yang kolektif. Main bola bukan hanya 1-2 orang. Itu yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir. Jadi jangan hanya berharap ke 2, 3, 4 pemain. Jadi perbaiki juga nih kesalahan-kesalahan passing yang dilakukan di pertandingan ini. Oke, terima kasih timnas Indonesia. Bye.